Halo, kembali lagi dengan Smart Funding FX Academy. Materi 2, bisa nggak sih dapat duit dari trading XAUUSD? Jawabannya kita akan breakdown bareng. Pertama yang perlu kita ketahuin, segala suatu bisnis baik tradings online ataupun tradings offline, jual beli online ataupun jual beli offline, itu semua membutuhkan biaya di awal, teman-teman. Biaya di awal digunakan untuk modal, begitu ya. Dan aktivitas daripada bisnis itu ada resikonya, ada peluang profitnya. Dan orang ketika melakukan bisnis, tujuannya untuk apa, teman-teman? Untuk mencari profit. Namun selalu bersanding dengan resiko, kan begitu, teman-teman. Begitupun di trading, begitupun di jual beli offline, begitupun di bisnis konvensional lain. Segala sesuatu aktivitas bisnis bertujuannya kita melakukan untuk mencari profit. Namun selalu kita bersanding dengan resiko. Di trading, kita berbisnis, kita harus menyiapkan modal. Namun caranya seperti apa agar resiko yang disandingkan itu bisa kita minimalisir? Oke, kita masuk ke modal. Modal di trading itu relevan berapa? Idealnya berapa? Kita masuk di modal. Katakanlah modal $200 ya. $200 modal. Oke, modal $200 di sini teman-teman bisa konversikan ke IDR dengan 200 dikalikan kurs IDR sekarang berapa, entah itu 16.000 sekian dikalikan, dan itu hasilnya rupiah. Begitu, teman-teman. Kita masuk ke modal $200. Ini bagaimana cara memanajemen keuangan dan transaksi di trading agar supaya risiko tersebut bisa kita minimalisir. Oke, dengan cara seperti ini, teman-teman. Di trading ini setiap activity, setiap transaksi itu ada namanya take profit atau TP, ada juga namanya SL atau stop loss. Ini adalah istilah money management transaksi di trading, yang dimana taking profit itu artinya mengambil profit di harga tertentu pada saat transaksi tersebut, atau SL artinya stop loss, membatasi kerugian di harga tertentu, di nominal kerugian tertentu, dengan menempatkan stop loss pada transaksi tersebut. Begitu, teman-teman. Lanjut daripada itu, ada namanya risk reward ratio. Itu berkaitan dengan rasio loss dan juga rasio profit setiap kita transaksi di trading. RRR ya, risk reward ratio. Ini juga bagian dari money management, teman-teman. Oke, dengan risk reward ratio yang saya ajarkan kepada semua murid Smart Funding FX Academy, yaitu minimal 2 RR. Artinya, jika dengan analogi transaksi seperti ini, kita masuk transaksi buy di harga saat dia masuk ke harga diskon, yaitu di sini, dengan take profit idealnya adalah di harga tertingginya range harga ini, dimana di sini 364 pips. Dengan risk reward ratio atau 2 RR, yaitu setupnya seperti ini, teman-teman. Ya, ini risk reward ratio 2. Stop lossnya, batasan lossnya 172 pips dengan taking profitnya 364 pips. Risk reward rasionya di sini 2. Ini adalah setup yang saya ajarkan kepada semua murid Smart Funding FX. Untuk apa?
untuk meminimalisir risiko, dimana ini adalah bagian dari yang wajib dilakukan setiap kali transaksi, setiap kali trading, begitu teman-teman. Begitupun sebaliknya, dalam transaksi sell seperti ini contohnya, di sini harga tertingginya ada di sini, di mana traders melakukan transaksi sell di sini dengan taking profit di zona demand terdekatnya adalah di sini, yaitu di sini. Risk reward ratio yang harus dilakukan atau diatur adalah 1:2, begitu teman-teman. 1:2 adalah di sini SL-nya, dan taking profit-nya di bawah sini, dimana di sini SL 185 pips dan taking profitnya 370 pips. Ini artinya setiap kali transaksi baik buy ataupun sell itu risk reward rasionya harus 2, lossnya 1, taking profitnya harus 2 rasionya, seperti itu teman-teman. Jika teman-teman compare atau bandingkan dengan bisnis lain, di mana resiko seringkali susah untuk kita kendalikan, ya, resiko seperti kehilangan barang atau ditipu orang atau penyusutan barangnya reject dan lain-lain, itu seringkali susah untuk kita kendalikan. Sedangkan di trading kita bisa dengan ilmu yang mumpuni, kita bisa tahu di mana harga tertinggi untuk kita jual sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan saat dia sempat retrace turun, dan di mana harga terendah untuk kita beli untuk kita mendapatkan keuntungan saat dia naik, dan di mana resikonya bisa kita tempatkan dengan risk reward ratio seperti tadi, rasionya adalah 2. Seperti itu teman-teman. Oke, kita masuk ke modal. Dengan modal $200, kita analogikan seperti ini. Dengan taking profitnya adalah 1% satu hari atau satu kali transaksi, dengan SL stop lossnya adalah 0,5% dari modal, maka perhitungannya seperti ini teman-teman. Oke, kita masuk ke kalkulator ya. Untuk fokus awal, kita perlu fokus di SL-nya dulu. 0,5% dari $200 kita hitung seperti ini. Adalah $1 teman-teman. Dan tentunya taking profit 1% dari modal adalah $2. Jika traders tersebut menerapkan money management 1% untuk taking profit dari modal yang kecil ini $200, maka 1% dari $200 adalah $2. 0,5% dari $200 adalah $1. Artinya, dengan kalkulasi tersebut, traders punya resiko setiap kali transaksinya adalah $1, dengan potensi setiap kali transaksinya adalah $2. Begitu teman-teman. Dengan seperti ini, artinya traders punya jatah gagal 200 kali berturut-turut sampai akhirnya modalnya habis, sampai akhirnya dia bangkrut dan tidak bisa trading lagi. Namun 200 kali berturut-turut kegagalan setiap setup itu sesuatu yang dari ilmu yang saya sampaikan kepada murid Smart Funding FX Academy, itu sesuatu yang nggak mungkin teman-teman, nggak mungkin terjadi. Dengan itu saya yakin dengan money management seperti ini traders akan sangat-sangat aman. Namun ini selalu berkorelasi dengan modal dan juga dengan targetnya traders.
jika traders modalnya 200, dengan money management seperti ini, konsekuensinya taking profitnya nggak gede, 2 dolar. 2 dolar itu setara 35.000 teman-teman untuk kurs saat ini. Apakah trader mau dengan modal 200 dolar atau kurang lebih 3.500.000? Taking profitnya setiap kali trading 35.000. Jika tidak mau, jika menginginkan yang lebih besar lagi, ya maka harus siapkan modal yang lebih besar lagi. Untuk apa? Untuk atur lagi TPSL-nya. 1% dari modal 200 dolar adalah 2 dolar. Sedangkan jika modalnya 2.000 dolar, 1%-nya adalah 20 dolar teman-teman. 20 dolar itu 350 ribuan. Ya, 350 ribuan dari setiap kali trading, dari modalnya 1.000 dolar atau kurang lebih 16 jutaan. Itu sesuatu yang aman, rasional, sesuai dengan rasio TPSL 1:2. Begitu teman-teman. Jadi dalam bisnis apapun selalu bersanding dengan resiko, maupun bisnis offline, online, konvensional lain apapun itu bisnisnya, dan begitupun di trading. Namun di trading ini kita punya setup rasio risk reward ratio yang dapat kita atur dengan seperti tadi, risk reward rasionya minimal 2 teman-teman, dan itu bisa dimaksimalkan lagi dengan contohnya seperti ini. Jika taking profitnya bisa di sini, jika di sini traders ingin menghilangkan resiko ya dengan cara SL-nya tempatkan di tempat di mana trader entry, yang artinya ya jika harga turun drastis setelah entry, maka SL yang sudah ditempatkan di tempat entry tadi itu merupakan setup BA, break even, artinya deal, tidak ada rugi, tidak ada profit jika harga masuk ke harga beli tadi ya. Namun jika harga terus naik dan trader udah melakukan BA, itu artinya traders berhak untuk fokus pada potensi profitnya aja. Dengan ini, potensi profit bisa dimaksimalkan sampai risk reward ratio 4 sampai 6. Bebas teman-teman. Inilah keunggulan dan juga potensi yang ada di financial market, di trading. Seperti contohnya ini, jika taking profitnya di sini ada 10.593 atau 1059 pips. Kita bisa hitung ya, dengan transaksi 0,01 lot. Ya, misal modal di sini 200, maka transaksinya untuk medium risk di sini lot size-nya adalah 0,02, teman-teman. 0,02 dengan potensi profitnya di sini 1059 pips. Maka perhitungannya seperti ini. Lot size yang digunakan trader dengan modal 200 yaitu 0,02 dikalikan 1059 pips dikalikan 10. Maka profit traders di sini 211 dolar teman-teman. Ya, 211 dolar. Artinya udah sangat-sangat jauh daripada target 1%-nya. 211 dolar ini udah 100% lebih teman-teman. Ya, begitu potensi di trading. Materi selanjutnya, materi 3, saya akan bahas lebih mendalam bagaimana teman-teman bisa mendapatkan profit dengan cara atau strategi spesifik agar teman-teman di sana tahu bagaimana cara mendapatkan maksimal profit dan minimalisir resikonya, dan juga teman-teman bisa mempraktekkan di tradingnya teman-teman sendiri.